Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua teman-teman pada hari ini? Nah, diharap pada kesempatan kali ini teman-teman berkabar baik ya, insya Allah. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mendampingi kalian semua untuk menyampaikan sebuah layanan dalam bimbingan dan konseling. Sebelum kita mulai mengenai layanan bimbingan dan konseling, alangkah baiknya kita membuka layanan ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Semoga nanti ilmu yang didapat bisa barokah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebelum layanan ini dimulai, mari kita untuk merelaksasikan suasana biar kita semuanya tenang, biar kita semuanya happy. Di sini nanti saya akan menyampaikan bagaimana susunan ice breakingnya ya teman-teman semua. Nah, ice breakingnya ini namanya itu loncat buah. Nah, loncat buah nanti itu teknisnya gini teman-teman. Ketika saya bilang jeruk, nanti kalian lompatnya 3 kali, lompat ke depan 3 kali. Nah, ketika saya bilang anggur, nanti lompat ke depannya 2 kali. Dan ketika saya nanti bilang pisang, maka kalian akan mundur 1 kali. Ketika saya bilang jeruk, anggur, pisang, nanti berarti kalian kan maju 3 langkah, terus maju 2 langkah lagi, baru mundur 1 langkah lagi. Dari sini paham semuanya? Jika sudah paham, mari kita praktekkan bersama. Bagaimana teman-teman setelah melakukan ice breaking tadi? Sudah siap ya untuk melanjutkan sebuah layanan dalam bimbingan konseling pada kesempatan kali ini? Saya jelaskan terlebih dahulu. Pada kesempatan kali ini nanti kita akan menyampaikan atau mempelajari mengenai layanan dasar yang bermetode yaitu bimbingan klasikal. Kenapa kita mengambil bimbingan klasikal? Karena berhubung tempatnya kita terbatas tempat, sehingga kita melakukannya hanya dengan metode klasikal. Walaupun dengan klasikal nanti diharap teman-teman dapat menangkap apa yang saya sampaikan. Nah, sebelum dimulai, saya akan bertanya kepada kalian semua. Sudahkah kalian mengerti tentang metode atau tentang gaya belajar kalian masing-masing? Nah, kemarin saya mendapat informasi bahwa ketika datang ke saya, Bu, saya kok merasa kesulitan belajar ya, gimana caranya agar saya mudah untuk menangkap pelajaran yang saya dapat atau gimana gitu. Sedangkan guru-guru lainnya itu tidak bisa mengerti dengan keadaan atau dengan kondisi saya. Nah, di sini saya akan mencoba membantu teman-teman untuk gimana caranya teman-teman paham dan gimana caranya teman-teman itu sadar tentang gaya belajar apa yang sangat tepat untuk kalian gunakan sehingga kalian bisa menangkap pelajaran dengan baik, sehingga kalian semua itu tidak merasa kesulitan ketika proses belajar dan mengajar yang ada di kelas. Nah, yang pertama, kalian harus paham mengenai diri kalian sendiri. Kalian harus bisa memposisikan kalian. Saya ini gimana orangnya? Saya ini tipenya ini bagaimana? Nah, di sini teman-teman ada 3 metode gaya belajar. Yang pertama yaitu gaya belajar dengan visual. Dan yang kedua adalah gaya belajar auditorial, dan yang ketiga ada gaya belajar kinestetik. Ada pula para ahli yang menyebut tambah yaitu audio visual. Nah, yang pertama yaitu mengenai visual. Teman-teman bisa mempraktekannya secara mandiri ini ya. Visual itu bagaimana, Bu? Kita bisa mengetahui kalau kita mempunyai gaya belajar yang visual. Yang pertama kita lihat dulu. Kalau kita memang mempunyai gaya belajar visual, ketika kita ditampilkan, misalnya ditampilkan PPT atau ditampilkan gambar, kita cenderung lebih bisa memahami daripada kalian mendengarkan atau kalian membaca sendiri. Karena biasanya kalau visual itu cenderung memusatkan mata sebagai fokus tujuan utama. Itu ya teman-teman. Jadi kita kalau mempunyai gaya belajar yang visual, kita cenderung bisa cepat paham dengan hanya melihat gambar, poster, diagram, dan lain-lain gitu. Terus yang kedua yaitu auditorial.
Auditorial itu bagaimana sih, Bu? Nah, auditorial yaitu dengan cara mendengarkan. Dengan cara mendengarkan berarti pusat perhatian kita, pusat fokus pertama dalam diri kita itu adalah di bagian telinga. Jadi telinga kita yang aktif untuk merespon pelajaran yang masuk. Biasanya kalau tipe orang yang audio, cenderung kalau belajar mereka itu dengan mendengarkan musik. Dengan mendengarkan musik dia akan merasa rileks, sehingga ketika dia pelajaran yang dia pelajari itu mudah ditangkap. Terus lagi biasanya dengan seperti ini, dengan ceramah atau dengan yang berbau-bau suara itu cenderung lebih aktif untuk menangkap dan lebih merespon. Terus yang ketiga, gaya belajar yang ketiga yaitu dengan kinestetik. Kinestetik itu bagaimana, Bu, cara kita untuk memahami diri kita bahwa kita memiliki gaya belajar yang kinestetik. Nah, kinestetik ini mengandalkan indera perasa. Biasanya kalau kita memiliki gaya belajar yang kinestetik, itu kita cenderung lebih suka untuk praktik langsung daripada hanya mendengarkan sekilas teori-teori. Nah, gitu teman-teman. Jadi ketika kita disuruh maju praktikan ini, gaya ini, kita itu cenderung lebih senang daripada hanya untuk mendengarkan teori-teori yang disampaikan oleh guru, gitu teman-teman. Nah, kalau ada yang tambahan yaitu mengenai audiovisual. Audiovisual ini gabungan antara tadi audio dengan visual, yaitu misalnya dengan nonton film. Nonton film kan ada suaranya, ada juga gambarnya. Biasanya kalau anak-anak itu lebih cenderung ke audiovisual karena dengan melihat dan juga mendengarkan mereka cenderung lebih bisa menangkap pelajaran dengan baik gitu. Nah, terus gimana kalian bisa memahaminya? Kalian bisa praktik secara mandiri, teman-teman. Contohnya, ketika kalian bingung, saya dengan cara apa sih untuk bisa menemukan? Nah, kalian itu bisa misalnya visual, kita coba visual. Kalian dengan melihat gambar, dengan melihat diagram, dengan melihat poster, apakah kalian bisa menangkap dengan baik? Jika memang kalian bisa menangkap dengan baik, maka itu titik temunya. Kalian gaya belajarnya dengan visual. Jika tidak bisa, bagaimana? Kita coba lagi poin yang kedua tadi, yaitu dengan auditorial. Auditorial kita dengarkan ketika kita belajar. Misalnya kita bisa dengan mendengarkan musik, kita merasa enjoy atau tidak, kita merasa relax atau belum, gitu ya teman-teman. Terus ketika memang iya saya bisa, berarti itu gaya belajar teman-teman gitu. Terus ketika kita kok tidak bisa lagi, dengan cara apa? Dengan cara misalnya yang ketiga yaitu dengan kinestetik. Nah, kinestetik ini bagaimana? Mengandalkan ide praktek. Coba kita praktekkan ketika di sekolah tidak bisa untuk mempraktekkan, kita di rumah bisa praktekkan sendiri teman-teman. Jadi mendapatkan ilmu itu tidak hanya di sekolah saja, teman-teman di rumah bisa, yaitu praktek. Misalnya ketika poin informasi teknologi, ketika hanya mendengarkan teori-teori saja di kelas tanpa praktek, biasanya kan tidak bisa. Jadi teman-teman sesampai di rumah bisa langsung praktek, gimana ya caranya tadi kok bisa langsung diklik gini. Jadi teman-teman bisa mempraktikkan langsung. Tapi kok tidak bisa lagi, mungkin teman-teman gaya belajarnya yaitu audio visual, yaitu dengan cara melihat dan juga mendengarkan. Misalnya kalian browsing situs-situs zaman sekarang kan serba canggih ya teman-teman. Jadi kalian bisa nonton YouTube atau nonton membuka situs-situs resmi untuk yang berbau edukasi, sehingga kalian ketika melihatnya itu merasa mencerna pelajaran apa yang disampaikan. Nah, dari pemaparan tadi, bagaimana dengan teman-teman? Apakah sudah mempunyai gambaran tentang belajar kalian masing-masing? Nah, gimana, paham atau belum? Kalau memang dirasa belum paham, bisa mengajukan pertanyaan. Ya, saya kira kalian sudah paham semuanya mengenai 3 gaya belajar tambahan 1, yaitu tadi audio visual. Semoga kalian bisa mempraktikkannya
secara mandiri kalian bisa menemukan gaya belajar yang tepat untuk kalian gunakan sehingga kalian bisa memahami dan juga menangkap pelajaran dengan baik. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Demikianlah layanan dasar berupa metode bimbingan klasikal pada kesempatan kali ini. Semoga membawa manfaat dan barokah untuk kedepannya. Salah kata, salah sikap, saya pribadi mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum kita akhiri, mari kita akhiri pertemuan kali ini dengan bacaan tasbih. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.